Oke, kita coba sekarang kita akan simulasi rangkaian untuk Lotus ya, Oh, ya. untuk WLC. Ini WLC single. Di sini kita jelaskan dulu ya. Di sini ada S0, ada yang namanya S1 ya. S1, ada S2. Kelihatan nggak? Ya, Hah? ya kelihatan. Nah, kelihatan ya. SO ini ya ini buat netral. S1 ini buat tegangan 110. Kalau S2 ini tegangan 220. Berhubung kita tegangannya kita pakai 220, kita masukkan ke S2 dan SO. Oke. Nah, ini 220 masuk ya. Untuk kamennya kita tarik dari power S2 masuk ke TC. TC ini adalah common perintahnya. Oke. Nah, outnya TB. TB ini NC ya. TA ini NO. Nah, ini kita masukkan langsung ke kontaktor. Oke. Namun karena ini kita sifatnya otomatis, lebih baik kita masukkan dulu ke relay. Jadi relay menghidupkan pompa. Oke. Seperti itu ya. Ini otomatis, cara otomatisnya. Namun kita harus dua option. Kita siapkan otomatis dan manual. Nah, kita perlu siapkan yang namanya selektor 3 pin. Kita hidupkan. Oke. On. Tegangan baru masuk sampai sini. Belum sampai ke rangkaian. Baru sini. Nah, di sini ada selektor pilihan nih option. Optionnya kita mau pakai manual apa mau pakai auto. Kita pakai manual. Ke kiri katakan ya. Nah, kalau udah pakai manual, berarti kita butuh dengan tombol on dan tombol off untuk menghidupkan pompa. Oke, kita hidupkan on, ya. Artinya pompa air menyala, seperti itu ya. Terus kita matikan, ya. Hidupkan, matikan. Namun kan ini ribet gitu ya, ribet. Jadi kalau ada otomatis ya kita siapkan otomatis. Kalau yang kayak gini kan harus orang nih, harus orang setiap saat diperlukan ya pencet, matikan, pencet, matikan. Nah, tidak bisa ditinggalkan. Ya, kalau kita pengen secara nggak ribet, berarti otomatis kita bisa tinggalkan. Pompa itu dia bisa mati, bisa hidup dengan sendirinya. Nah, itu kan maunya kan kita begitu. Balik lagi ke selektor ini pilihan. Ini posisi manual. Kita off-kan, kita oper ke otomatis. Nah, ketika otomatis, ini pompa udah langsung berjalan. Ya. Kenapa? Karena katakan ini tandon nih. Ini tandon ya. Ini air sumur. Ini tandon nih. Ini air sumur, ya. Nah, ini sensor nih. Ini ada sensornya. Katakan di sini ya. Nih, ini sensornya. Katakan tandon kita ini kosong, kita perlu air. Oke, hidupkan pompa untuk mengisi tandon. Hidupkanlah. Nah, langsung hidupkan. Otomatis dari pompa depth well itu kan ngisi nih. Ngisi. Nah, katakan ngisi. Kita kalau penuh harus mati ya. Mati nih, bentar lagi nih. Nah, otomatis mati, pompa mati. Ya. Oke. Terus air kan kepake terus nih. Air kepake terus. Kepake terus nih air nih. Kepake terus kan. Oh, hidup lagi. Oh, hidup lagi. Ya. Terus ngisi lagi.
mati lagi. Nah, kalau pengen jelas begini. Ini kalau pengen jelas nih, coba dideketin. Nih seolah-olah begini nih. Nah, pompa air hidup. Air penuh, pompa air mati. Terus air kepake di tandon, terus nyala lagi. Jadi si tandon ini nggak akan pernah mengalami surut, karena ketika dia surut pompa akan hidup, ya. Oh, ya, seperti itu. Ini rangkaian sederhananya. Katakan ini rusak nih, otomatisnya bermasalah. Ya udah, nggak apa-apa. Kita kan masih punya manual, ya. Jadi kita tidak akan kekurangan air. Oh, tetap bisa dihidupkan. Ini tidak fungsi. Ya. Nah, oke. Kalau misalkan kita di auto kan, ini akan fungsi. Tuh. Oke. Oke. Jelas ya? Oke nggak? Ada pertanyaan kan nih? Enggak ada. Nggak ada. Oh, berarti udah paham dong. Kayaknya buat teman. Sekali gua kasih penjelasan udah bagus. Iya gitu. Paham. Nah, paham ya? Kayaknya ada, nanti ada timer delay juga ada, nanti kita pasang timer delay. Ini kedepannya kita pasang timer delay. Fungsinya buat apa? Biasanya kasusnya seperti ini. Ketika tandon ini penuh, ini kasusnya suka penuh terus nih. Nah, ini WLC kadang jedak-jeduk gitu. Ini jedak-jeduk itu biasanya diakibatkan oleh permukaan air. Nah, gini nih. Nah, begini. Nah, begini. Karena apa? Nah, ini disebabkan karena permukaan air ini yang istilahnya goyang kena elektroda. Jadi dia jedak-jeduk. Solusinya seperti apa? Ya kita pasang timer delay untuk menghidupkan. Udah simple gitu aja. Next time tapi ya. Oke.